Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan melalui direct message Instagram aku @fahrukiwaris terkait dengan TOEFL dan IELTS pada saat pendaftaran beasiswa Turki atau sering kita sebut dengan beasiswa YTB. Nah, sebelum aku jawab, aku bakal ngasih informasi kalau misalnya kuliah di Turki itu ada 3 jenis pengantar bahasa perkuliahan. Ini secara umum, seperti 100% English, 30% English, 70% Turkish, dan 100% Turkish. Tapi di beberapa jurusan dan juga universitas mereka juga menyediakan berbagai bahasa seperti bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan bahasa-bahasa lainnya, tapi nggak banyak. Dan itu bisa teman-teman dapatkan informasinya hanya pada saat pendaftaran beasiswa YTB dibuka. Nah, untuk contohnya, kamu bisa lihat video yang ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kamu selesai mengisi biodata dan pendaftaran beasiswa YTB telah dibuka. Nah, nanti bakal ada preference, pilihan universitas sekaligus dengan jurusannya, dan kamu bisa melihat informasi terkait dengan sertifikat bahasa apa yang dibutuhkan oleh jurusan dan universitas tersebut. Nah, di sini ada contohnya, misalnya dia membutuhkan TOEFL IBT sekian gitu, atau cuman membutuhkan TOEFL ITP, atau IELTS 7,0 dan sebagainya, seperti itu. Jadi semuanya udah jelas. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau misalnya kamu pengen ngambil jurusan dengan 100% English, maka kamu wajib ke bagian language details. Kemudian di sini ada bagian other language skills. Nah, kamu bisa add seperti ini. Kemudian masukin tipe bahasanya, misalnya bahasa English. Terus di sini silahkan isi jenis apa, ada TOEFL paper based test, ada TOEFL IBT, IELTS, Yorkdale English J. Nah, ini tuh kamu sesuaiin dulu gitu. Setelah kamu melihat jurusan kamu dan dia mintanya misalnya TOEFL IBT, ya berarti kamu pilih IBT, tanggal ujiannya, grade-nya berapa, ini komanya berapa gitu, kemudian upload dokumen. Nah, berarti kamu bisa apply universitas atau jurusan dengan 100% bahasa Inggris. Begitupun dengan 30% English, 70% Turkish, kamu juga tetap wajib melampirkan ini, tapi tergantung lagi gitu. Semua informasi sertifikat bahasa yang akan kamu submit itu sudah tersedia di setiap kolom-kolom pilihan jurusan. Seperti yang kamu lihat di video ini. Nah, ada lagi nih yang bertanya, tapi Kak, kalau misalnya nih, aku pengen pengantar bahasa Turki aja. Karena memang ketika teman-teman memilih pengantar bahasa Turki 100%, itu akan diberikan fasilitas kursus bahasa Turki atau sering kita sebut Tomer di 1 tahun pertama secara gratis. Dan kabar baiknya juga, kalian tidak diminta untuk melampirkan sertifikat bahasa apapun, baik Turki, English, dan lain-lainnya. Misalnya nilainya kurang, yang diminta 550, kamu cuman 480, seperti itu. Ataupun juga punya sertifikat prediksi TOEFL atau prediksi IELTS, itu sebenarnya tetap bisa kalian lampirkan, tapi dalam kapasitas sertifikat penunjang di bagian social activity. Nah, seperti ini. Kan di social activity itu kamu bisa masukkan 3 jenis dokumen yang berbentuk penghargaan, project, dan sertifikat. Dan kamu bisa add di bagian sertifikat, masukin semuanya kayak gitu, kemudian upload sertifikat prediksi bahasa kamu, baik itu TOEFL atau IELTS. Tapi ini tidak akan mempengaruhi universitas dan jurusan yang sudah kamu pilih. Ataupun punya kemampuan berbahasa Inggris, tapi tidak pernah tes TOEFL atau tidak pernah tes IELTS, tapi kamu merasa punya skill berbahasa Inggris, kamu bisa tetap masukkan di language details, seperti yang tadi, cuman bedanya kamu nggak perlu upload dokumen. Jadi misal kamu ada kemampuan berbahasa Inggris, diklik aja, kemudian levelnya kamu merasa udah advance atau pemula atau intermediate. Nah, misalnya kamu intermediate.
ya udah di save aja seperti itu. Dan ini juga tidak akan mempengaruhi jurusan dan universitas yang kamu pilih. Kamu tetap 100% bahasa Turki, tetapi ini bisa menambah peluang ataupun poin berkas kamu seperti itu. Jadi menurut aku sudah clear ya teman-teman terkait pertanyaan TOEFL atau IELTS. Pun kalau misalnya ada yang belum dimengerti, aku saranin deh untuk beberapa bulan ini teman-teman komen aja di YouTube ini. Kalaupun malu silahkan pakai akun second akun teman-teman untuk bertanya, karena biasanya kalau di Instagram aku tetap bakal balas, cuman seperti yang teman-teman rasakan mungkin akan sangat lama, bahkan bisa sampai seminggu 2 minggu baru aku balas, karena memang aku juga alhamdulillah maksudnya punya aktivitas di sini, lagi belajar, lagi nyusun tesis ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak memungkinkan aku untuk terus standby di DM aku untuk balas pesan-pesan kalian. Tapi aku balas kok, pasti teman-teman tahu. Itu saja, dipersiapkan secara baik, jangan tiba masa tiba akal. Sekarang udah mau masuk bulan September, berarti Oktober, November, Desember, sisa 3 bulan. Nih, teman-teman udah mau berjuang lagi di BSOYTB. Good luck, jangan lupa berdoa. Kalau saran aku sih, aku itu tim yang doa dulu baru berusaha. Jadi bukan usaha jor-joran, usaha banyak gitu, tapi di akhir baru mengandalkan doa. Justru aku mengandalkan doa di awal dalam rangka agar nanti usaha aku ini bagus, berjalan baik, dan juga usahaku ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk teman-teman yang Muslim. Dan semua agama juga pasti punya doa masing-masing. Jadi kalau saran aku sih banyakin doa dulu sebelum berusaha, bukan usaha kemudian berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, malam, tergantung kamu nonton ini kapan. See you.